Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata ala qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Thumma as-salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Sobat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kisah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khalifah pertama. Abu Bakar As-Siddiq dilahirkan pada tanggal 27 Oktober 573 Masehi, bertepatan dengan 2 tahun 3 bulan kurang lebih setelah peristiwa Abraha. Peristiwa Abraha akan menghancurkan Ka'bah. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang dermawan. Pernah pada suatu saat Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya, siapa yang telah berinfak hari ini? Kemudian yang terakhir menjawab adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dia menginfakkan semua hartanya untuk keperluan hijrah. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lantas Nabi SAW kemudian balik bertanya, apa yang akan engkau tinggalkan untuk anak dan istrimu? Kemudian Abu Bakar As-Siddiq menjawab, aku tinggalkan untuk anak dan istriku adalah Allah dan Rasulnya. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar As-Siddiq rafiqun Nabi, orang yang selalu mendampingi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikala duka maupun dikala suka. Pernah pada suatu hari beliau mendampingi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk hijrah. Pada suatu perjalanan terdengar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya kaum musyrikin, kaum Quraisy itu akan mengejar hijrahnya Nabi tersebut atau perjalanan Nabi tersebut. Akhirnya ada suatu goa di mana mereka berdua untuk bersembunyi, yaitu Gua Sur. Masuklah Abu Bakar As-Siddiq pertama kali masuk ke dalam itu. Karena apa? Karena untuk mengecek keselamatan, bahwasannya kalau seandainya Nabi terlebih dahulu masuk gua tersebut, kalau ada binatang-binatang buas dan sebagainya, maka dari itu beliau terlebih dahulu masuk dalam gua tersebut, kemudian baru Nabi. Dan akhirnya ada lubang-lubang dari ular berbisa, dan akhirnya beliau langsung menutupi lubang-lubang tersebut dengan tubuhnya. Dan saking lelahnya Nabi SAW, dan beliau tertidur di pahanya Abu Bakar As-Siddiq. Tak lama kemudian ada tetesan air yang jatuh dari atas dan terkena matanya Nabi SAW dan terbangun. Akhirnya beliau lihat Abu Bakar As-Siddiq menangis. Wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Abu Bakar menjawab, saya sudah digigit ular. Subhanallah. Itulah Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq jujur, benar. As-Siddiq
beliau membenarkan peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari ketika setelah Nabi melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj, dan di suatu pagi beliau bercerita, Nabi Muhammad bercerita kepada penduduk Mekah pada waktu itu bahwasanya beliau telah melakukan perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Apa kata penduduk Mekah pada waktu itu? Alihada jama'tana ya Muhammad. Apakah cuma untuk bercerita seperti ini, kabar bohong seperti ini, engkau mengumpulkan kami? Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Sadaqtu ya Muhammad. Aku membenarkan peristiwa Isra wal Mi'rajmu. Maka dari itu beliau dikenal dengan As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq. Selanjutnya masih banyak sekali kisah-kisah yang ada kalau kita ceritakan tentang pribadi dari Abu Bakar As-Siddiq. Selanjutnya hal-hal yang Abu Bakar As-Siddiq lakukan selama ia menjadi khalifah. Yang pertama, ia memberangkatkan Usama, sahabat Usama dan pasukannya untuk memberantas kemurtadan. Karena ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dan penduduk Mekah yang tadinya setengah beriman kemudian beralih kepada kemurtadan, karena mereka sangat bahagia, sangat senang bahwasanya Nabi Muhammad telah wafat dan akhirnya kita terbebas daripada zakat, daripada Islam dan sebagainya. Maka dari itu Abu Bakar As-Siddiq mengutus Usama dan pasukannya untuk memerangi kemurtadan. Alhamdulillah setelah diutusnya Usama dan pasukannya kembali lagi kepada pangkuan Islam. Kemudian yang kedua yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq semasa beliau menjadi khalifah, beliau memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Akhirnya orang-orang yang tadinya merasa di masa Nabi Muhammad SAW ada istilah zakat, setelah Nabi semua itu bebas. Namun tidak demikian, karena Abu Bakar As-Siddiq melanjutkan risalah. Bukan beliau menggantikan Nabi karena la nabiyya ba'dah. Tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Akan tapi beliau meneruskan perjuangan risalah keislaman. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, beliau melakukan, bahkan beliau ikut andil kepada pasukan-pasukan Islam, bahkan beliau memimpin untuk berjihad kepada Romawi. Alhamdulillah pada peperangan pertama dimenangkan oleh pasukan Islam, dan kemudian di peperangan selanjutnya Abu Bakar As-Siddiq wafat, meninggal, dan diteruskan kepada sahabat Umar bin Khattab. Sahabat muda muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu saja kisah dari Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang dermawan, sahabat yang tegas, sahabat yang cerdas dalam pribadi akhlak muslimnya. Itu saja yang bisa disampaikan. Nasrun minallah wa fathun qarim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.